Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini tuh saya rakit PC. Kebetulan ini adalah PC-nya teman saya, si Tantan. Dia tuh punya skillnya lumayan cukup banyak juga ya. Dia bisa Premiere Pro, After Effects, Photoshop juga gitu, terus main game juga. Jadi mungkin ada beberapa alasan kenapa saya pilihkan komponen-komponen yang ada di sini juga. Setelah sukses dengan casing Macube H110 White and Black, sekarang Deepcool punya varian baru, yakni warna pink dan green. Casing ini support untuk motherboard mini ITX dan micro ITX. Dimensinya panjang 400 mm, lebar 224 mm, dan tingginya 431 mm. Berbahan metal SPCC dan ada plastik ABS-nya juga. Side tempered glass ini punya mode magnetik, memudahkan para pengguna untuk lepas pasang. Mantap kan? Support liquid cooler up to 280 mm di bagian depan dan juga bagian atas. Untuk bagian kabel manajemennya cukup lega, serta support PGA card dengan panjang 320 mm. Untuk harga yang ditawarkan berkisar di 600-700 ribuan. Info lebih lengkap, cek deskripsi. Oke, sebelum kenalan dengan PC ini, saya mau kasih bocoran dulu. Harganya ini mentok ya, di 15 juta saja. Jadi mau, Bang, kenapa nggak pilih ini, Bang? Kenapa nggak pilih itu? Karena, ya kembali lagi, budgetnya pas nih, di 15 juta aja. Makanya, saya kemarin racik-racik, komponennya gitu, yang sesuai dengan budgetnya, yang sesuai dengan skill yang dia punya gitu kan. Biar nggak mubazir, tapi tetap mendapatkan komponen-komponen yang pas. Nah, seperti itulah ceritanya ya. Oke, kita langsung saja kenalan. Saya menggunakan prosesor dari Intel Core i5 10400F. Dia udah punya 6 core, 12 thread. Saya rasa ini bakalan lebih dari cukup untuk mendukung semua skill-skill yang si Tantan punya gitu kan. Tapi pasti ada yang nanya, Bang, kenapa nggak pakai Intel Gen 11 gitu kan? Nah, alasannya tuh yang pertama Intel Gen 11 ya memang baru. Terus, kalau misalnya saya pakai Intel Gen 11, yang pertama, budgetnya pasti nggak akan cukup. Terus yang kedua, motherboardnya juga belum ada yang mid-end. Pasti harus menggunakan seri Z590 yang harganya kita tahu di atas 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu kan. Jadi budget 15 juta yang tadi di limit itu nggak akan masuk. Nah, lalu untuk motherboardnya ini, saya pilihkan ASRock B460M Pro 4. Jadi, si motherboard ini udah ada sedikit RGB-nya, terus support NVMe juga, terus udah ada 2 kali PCIe 3.0x16. Kalau misalkan mau pakai PGA card gitu, 2 ini udah bisa. Terus untuk slot RAM-nya juga, karena dia rencananya katanya mau upgrade memori RAM ke depannya, di sini udah support 4 slot memori RAM. Jadi di sini saya pasangkan 2 slot memori RAM. Kalau misalkan dia mau upgrade, tinggal tambah 2 RAM lagi gitu kan. Jadi 4 memori RAM yang ditancap, tapi tetap berjalannya dual channel. Kita lanjut dulu ke PGA card-nya. Di sini saya menggunakan Jotax GeForce GTX 1660 Super AMP. Jadi versi AMP ini lebih tinggi dibandingkan Super yang biasa ya. Kenapa menggunakan si PGA card dari Zotac ini? Karena kita udah nggak ada pilihan lagi. Sekarang nih April tanggal berapa ya? Tanggal 13 April, Bitcoin harganya 900 juta sekian. GTX 1660 Super harganya di 9,2 jutaan. Wah, luar biasa sekali. Karena ini saya jual ke teman saya hanya dikasih berapa ya kemarin ya? 8,2 jutaan gitu. Memang sih harga ini masih cukup mahal juga dibandingkan dengan harga yang standar waktu sebelum negara api menyerang. Pokoknya di awal-awal tahun 2021 ya, Desember 2020, harga GTX 1660 Super ini tuh masih sekitar 4,4, 4,5 gitu. Itu udah sangat mahal sekali gitu kan. Tapi sekarang harga 8 jutaan ini sangat diburu banget sama gamer, sama miner juga gitu kan. Karena jadi berebut si PGA card ini. Ya makanya sekarang harga 8 jutaan ini termasuk murah. Ya karena itu tadi gitu kan. Pertama PGA card-nya langka. Terus yang kedua PGA card ini sangat dicari banget lah pokoknya ya.
Apalagi sama miner, karena miner ini bisa menggunakan PGA card untuk bisa menghasilkan cuan yang lebih besar lagi. Nah, seperti itulah. Jadi intinya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya menggunakan power supply karena di sini saya pengen menjaga komponen-komponen yang digunakannya tetap bagus. Jadi saya menggunakan power supply dari Be Quiet Pure Power 9 500 watt 80 plus bronze. Nah, ini menurut saya udah lebih dari cukup karena kita juga nanti bakalan tes bagaimana performa CPC ini dan watt yang dihasilkannya. Pasti ya sekitar 200 atau 250 watt lah perkiraan saya ya. Jadi kalau misalkan mau upgrade PC ini, misalkan si PGA card-nya nanti ke depannya mau pakai RTX 3060 3060 Ti gitu atau RTX 2060, si power supply-nya nggak usah diganti. Ini masih cukup kuat gitu untuk menghandle PGA card tersebut. Jadi masih upgradable untuk kedepannya. Terus sisanya seperti memori RAM, casing, NVMe, hard disk itu menyesuaikan sisanya budget. Jadi yang penting-pentingnya aja seperti tadi prosesor, motherboard, PGA card, dan power supply. Menurut saya 4 komponen ini adalah komponen yang sangat krusial harus dipilih dengan baik. Nah, untuk sisanya karena budgetnya tadi di limit ya 15 juta, jadi mau nggak mau saya di sini menggunakan memori RAM dari Phenom RX 2x8 GB yang sekarang harganya 1,2 juta setengah. Ya 1,2 juta setengah, tapi ketika malam saya lihat lagi harganya jadi 1,4 juta. Wah, luar biasa sekali, apalagi di sini memasuki bulan Ramadan ya. Si komponen-komponen PC itu biasanya agak naik. Saya juga nggak tahu gitu kan. Apakah memang pasar ini tuh sangat mencari gitu kan, pengen rakit PC, makanya harganya dinaik-naikin. Nggak tahu juga sih. Ya pokoknya seperti itu. Jadi memori RAM-nya di sini nggak pakai RGB-RGB-an, tapi yang penting tetap 16 GB, 2x8 GB ya. Terus untuk NVMe-nya di sini saya menggunakan NVMe PGen M.2 ya, 120 GB. Harganya ini 381 ribuan. Pasti speednya udah wus. Udah ngebut ya, udah pakai NVMe. Terus storage tambahannya di sini menggunakan hard disk 1 TB dari Seagate Barracuda. Nah, jadi komponen-komponen yang sisanya itu disesuaikan budgetnya. Karena kemarin juga bilang, Tan ini gimana nih? Kalau misalkan seperti ini, seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting harganya pas segitu, performanya oke, mantep gitu ya. Lalu untuk fan-nya, di sini kan baru ada 3 nih bawaan dari casing Cube Gaming Benfer ini tuh. Jadi udah ada casing 3 ya di depannya, RGB-nya cukup menarik juga. Ini belum ada fan tambahan lagi, tapi saya sarankan untuk si Tantan ini pakai lagi 3 fan, 2 di atas, 1 di belakang untuk membantu airflow di dalam casing ini lebih baik lagi gitu kan. Nah, bagaimana performanya? Di sini saya juga bakalan main tes game beberapa game aja gitu biar menunjukkan bagaimana performa si PC ini ketika digunakan live streaming atau main game apapun atau ngedit gitu. Kita akan coba di sini langsung login game aja ya. Nah, oke, di sini saya coba main game yang cukup berat juga ya seperti Cyberpunk 2077. Oke, kita lihat di sini GTX 1660 Super, temperaturnya berada di 62 derajat Celcius dan penggunanya 98%. Kalian bisa perhatikan di pojok kiri. Lalu untuk Core i5-nya 10400F, temperaturnya 65 derajat Celcius. Ini menggunakan stock cooler ya. Terus untuk penggunaannya di sini masih 45%. Nah, ya kan? Jadi kalau misalkan mau upgrade nih nanti PGA card-nya ganti ke RTX 3060 atau 3070, si prosesor ini masih sangat kuat untuk mengimbangi si prosesor tersebut gitu kan. Kita lihat dulu, saya lupa ini settingannya apa ya. Settingannya ini 1080p, terus di resolusi 1080p presetnya low ya. Kalau di sininya medium, nah pokoknya medium. Tapi kalau misalkan FPS-nya pengen lebih tinggi lagi, bisa turunkan ke low. Kita coba main dulu nih. FPS-nya apakah naik atau turun ketika dalam kondisi seperti ini. Wow, luar biasa sekali. Masih di 50 FPS-an ya. Oke. Nah, penasaran gimana kalau misalkan performanya kita
atau si settingannya kita naikkan ke ultra. Berapa FPS-nya kan? Karena ya memang si game ini tuh sangat berat sekali gitu. Ray tracing ultra. Nih kita pengen lihat ya, berapa FPS yang dihasilkan. Wah, luar biasa sekali. Berat banget teman. Tapi ini sambil record ya menggunakan si GeForce Experience. FPS-nya 10 gitu kan. Luar biasa sekali karena game ini memang cukup berat sekali. Penggunaan atau persentase si GPU-nya 100%. Luar biasa ini. Berat sekali ini game, 8 FPS. Jadi saya sarankan kalau misalkan mau main game berat seperti ini, turunin aja. Di medium tadi udah ya. Kita coba low. Nah, kalau low FPS-nya bisa di atas 52 ya. 56, 60 bahkan. Oke. Jadi, ya kalau misalkan mau main game berat seperti ini, resolusinya turunin bahkan di 60. Oke, saya coba tes game yang lain sekalian kasih lihat wattmeternya seperti apa. Oke, lanjut. Finishes whilst under pressure. So the opposition defense are going to have their work cut out, making sure he doesn't get a sniff or two here. Yeah, I'm inclined to agree. Action has already started. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC dari rakitan PC sekitar 15 jutaan ini milik si Tantan ya. Jadi menurut saya kalau misalkan mau rakit PC di April 2021 ini memang sedikit banget pilihannya. Pertama, PGA card yang langka, PGA card yang mahal, terus harga komponen yang lainnya juga sedikit ikut mahal tapi nggak terlalu banyak. Oke, jadi kesimpulan untuk si PC 15 jutaan ini, yang pertama upgradable ke depannya ini masih sangat bisa sekali, masih banyak banget pilihan. Misalkan nanti tahun depan atau tahun depannya lagi mau di-upgrade ke Core i7 atau ke Core i9 Gen 10, si motherboardnya ini udah support. Terus power supply-nya juga masih cukup tangguh ya. Mungkin karena ada garansi 3 tahun kalau nggak salah. Karena si power supply ini sedikitnya bisa melindungi komponen-komponen yang lain menjadi panjang umur. Terus untuk memori RAM-nya, kalau misalkan nanti ada budget lagi, tinggal ditambah lagi. Atau pengen RGB juga tinggal diganti. Terus untuk si cooler stock-nya, kalau misalkan ada pengen pakai IO water cooler gitu kan, pakai yang 120 mm udah cukup. Menurut saya ini rakitan paling pas juga lah ya. Paling pas lah untuk harga di 15 jutaan. Kalau misalkan kalian mau ikutin rakitan PC seperti ini boleh. Saya juga ya menyarankan rakitan PC seperti ini untuk bisa dipakai untuk jangka panjang. Misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bahkan gitu kan. PC ini masih tetap worth it digunakan untuk main game dan kegiatan lain apapun gitu. Oke, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.